Sobatku semuanya, aku pengen berbagi pengetahuanku atau berbagi pengalaman dari aku atau dari keluargaku. Kita saat masih sehat, masih muda, masih produktif, kadangkala kita belum pernah mendapatkan pengalaman atau pengetahuan di luar dari diri kita. Adikku umur sekitar 50 ke bawah meninggal. Dia kena stroke. Saat sakit kesulitan untuk mencari uang. Dia harus dioperasi kepalanya, dibuka batok kepalanya untuk membongkar pendarahan yang ada di otak, dan akhirnya meninggal juga. Anak masih SMA, baru tamat SMA, masih butuh uang kan untuk biaya kuliah. Saat muda kita belum pernah mendapatkan pengajaran bagaimana mengelola uang. Dari muda sudah mendapat pendapatan lah, dari pekerjaan apapun pasti kita punya uang. Tapi karena kita tidak mempunyai pengetahuan di bidang itu, sehingga kita tidak mempersiapkan untuk masa depan keluarga. Hal ini sangat-sangat membuat keluarga bisa kesulitan di bidang keuangan. Saat sakit aja kita membutuhkan uang kan. Kalau hanya mengandalkan BPJS itu tidak semua di cover. Semua penyakit apapun yang ada belum tentu semua di cover oleh BPJS. Dan biaya-biaya tersembunyi masih ada di balik perawatan yang di cover oleh BPJS. Contoh, harus beli obat tambahan di luar, harus beli pampers, harus beli obat-obatan yang lain untuk oles ini, oles itu atau apalah. Belum lagi buat yang menjaganya. Yang menjaga itu kan butuh biaya juga, buat makan, buat transportasi, hilir mudik ke sana ke sini gitu kan. Semua butuh biaya kalau sudah ada penyakit kritis. Begitu juga yang aku lihat, banyak keluarga-keluarga yang masih muda sudah sakit, masih muda sudah mengalami kematian, masih muda. Banyak kan teman-teman kita di kantor, saudara-saudara kita, ataupun keluarga terdekat kita, banyak kita lihat masih muda juga sudah mengalami sakit, yang gagal ginjal lah, yang kanker lah, yang stroke lah, dan banyak penyakit-penyakit lain yang kadangkala kita tidak tahu sumbernya dari mana. Pokoknya membuat kita itu syok ya. Nah, dengan adanya seperti ini, kita berpikir saat ada kematian mendadak, kita butuh uang. Saat ada penyakit kritis, kita juga butuh uang. Padahal waktu kita kerja, waktu kita masih sehat, waktu kita masih muda, kita tidak pernah menyisihkan uang untuk hal-hal seperti ini. Kalau kita punya orang tua juga, kalau orang Batak, orang Bali, orang Toraja, orang Cina, biasanya kalau ada kematian, apalagi dia orang tua, biasanya biaya-biaya untuk menanggulangi kematian ini ada
membutuhkan keuangan lah, membutuhkan untuk menutupi acara-acara adatnya, karena bisa 3 hari minimal mayat disemayamkan. Ini kan membutuhkan uang, membutuhkan seluruh kebutuhan-kebutuhan untuk melaksanakan adat istiadat. Nah, di sini saya mau infoin bahwa kita perlu menyisihkan uang kita untuk masa depan kita, untuk masa depan keluarga kita. Saat kita pencari uang, kalau pas itu di posisi kita, sementara kita tulang punggung keluarga, kalau kita sakit atau kita mendadak meninggal, bagaimana keluarga kita? Kasihan kan? Mereka kucar-kacir cari uang. Mereka juga sesudah kita dimakamkan, mereka kewalahan untuk mencari nafkah mereka. Apalagi kalau pasangan kita nggak kerja. Begitu juga anak-anak kita. Nggak mungkin anak-anak itu tidak dilanjutkan pendidikannya saat orang tuanya meninggal. Nah, ini perlu kita pikirkan. Dengan adanya seperti ini, kondisi seperti ini, perlu kita pikirkan walaupun bukan kita sendiri yang mengalami. Pengalaman orang lain juga bisa kita ambil hikmah untuk kita pelajari. Tidak harus kita sendiri yang mengalami baru kita sadar. Seperti saya mengalami, keluarga saya mengalami. Saat dia meninggal, saat dia sakit, kita sangat-sangat kewalahan. Karena penyakit itu datang dadakan. Kematian itu datang dadakan. Kalau kita tidak menyisihkan uang kita untuk hal-hal seperti ini, siapa yang menolong kita? Belum tentu keluarga bisa menolong kita. Keluarga bisa ribut gara-gara keuangan tidak ada. Mau siapa yang kita andalkan? Berarti kitalah yang memikirkan untuk diri kita, untuk keluarga kecil kita lah. Sehingga perlu proteksi untuk orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena saya sudah mengalami, karena adikku saya lihat sendiri seperti itu, benar-benar sangat-sangat perlu diperbaiki keuangan keluarga. Saat sehat perlu kita sisihkan untuk proteksi kepala keluarga, pencari uang, karena inilah tulang punggung keluarga. Harus kita pikirkan dari awal. Kalau enggak saya lihat sendiri, kalau saya enggak mengalami sendiri, mungkin saya cerita kamu aja, itu bohong. Tapi ternyata banyak kan orang yang mengalami sakit penyakit kepada anaknya, ada yang mengalami cacat total. Teman saya ada cacat total, hanya ditabrak sepeda doang. Dia hanya ditabrak sepeda. Baru minggu kemarin dia meninggal. Udah berapa tahun dia mengalami tidak bisa jalan kaki. Hanya sepeda loh. Kita nggak tahu kan. Jadi saat-saat kita di jalan, saat kita di rumah, saat kita dimanapun, di pesawat atau di kapal laut, di motor atau di jalan kaki, ada kan resiko-resiko hidup kita kan. Kita nggak tahu, bukan kita minta, bukan, tapi emang ada resiko-resiko seperti itu. Perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita udah jatuh ditimpa tangga lagi. Kalau kita menyisihkan sedikit demi sedikit untuk proteksi kita, itu akan bisa membantu saat ada kejadian seperti itu. Sering orang sadar
sesudah terbentur, sesudah kena masalah baru dia sadar. Nah, ini saya infokan kepada teman-teman buat pelajaran bagi kita, sehingga keluarga kita pun akan bisa terbantu saat ada resiko-resiko yang tadi. Aku kan udah punya harta, aku udah banyak tanah, banyak rumah, banyak usaha saya, banyak tabungan saya, banyak emas saya, ngapain harus dipikirkan asuransi? Aku kan udah cukup, aku udah bisa kok menutupi semua kebutuhanku. Jangan sombong loh. Ada teman saya seperti itu, persis seperti itu. Saya udah banyak sampai dia tunjukin semua video-video kontrakannya, rumahnya, ladangnya, belum lagi tabungannya, emasnya dia tunjukin. Tahu-tahu suatu waktu dia sesak napas padahal dia nggak gemuk. Tiba-tiba sesak napas, nggak bisa dia bernapas, dia kesulitan. Apa yang terjadi? Butuh uang kan? Padahal dia masih kerja loh, butuh uang kan? Emangnya BPJS itu bisa mengcover semua penyakit? Disitulah pentingnya suatu proteksi, suatu asuransi yang mengcover penyakit kritis, pendidikan, kematian, harta warisan. Jangan kita sombong. Semua ada waktunya, semua ada caranya. Kalau kita mau mendengarkan orang yang mengerti, mungkin paradigma kita akan berubah. Mungkin kita akan mau menerima pendapat. Saya bukan memaksa teman-teman di sini, bukan memaksa, tapi saya infokan ini karena saya juga sudah mengalami, keluarga saya sudah mengalami. Alangkah sedihnya saat ada penyakit kritis, saat ada kematian, kita butuh uang, kita perlu untuk melanjutkan makan kita, melanjutkan sekolah anak-anak kita. Jangan sampai pengelolaan keuangan kita waktu sehat, waktu produktif, waktu masih muda, kita sia-siakan. Kita tidak langsung punya proteksi untuk tubuh kita, untuk jiwa kita. Tidak punya proteksi untuk pendidikan anak kita. Tidak punya proteksi untuk harta warisan kita. Kita tidak proteksi untuk kematian keluarga kita. Mari kita sadar, mari kita membuka hati kita. Mari kita renungkan bahwa mengelola keuangan itu penting. Walaupun seabrek-abrek harta kita, walaupun seabrek-abrek uang kita, itu bisa habis sekejap kalau ada penyakit. Tapi kalau ada proteksi untuk penyakit, saat dia dikatakan dokter sakit kritis, uang itu bisa dicairkan. Begitu juga dengan kematian. Saat ada kematian, saat itu biasanya dadakan. Kadang-kala kita nggak punya uang, namanya dadakan. Tapi kalau ada proteksi jiwa, akan gampang dicairkan. Walaupun kita minjam, mungkin kita minjam pada saat itu karena kita butuh, tapi sudah ada yang kita harapkan untuk dicairkan ke situ. Tapi kalau ada tanah, ada rumah, ada aset yang mau kita jual, belum tentu segampang itu dicairkan. Harus ke notaris dulu, harus mengeluarkan 5% untuk notaris, 2,5% untuk pajak-pajak, untuk tetangga, tanda tangan sana, tanda tangan sini. Panjang waktunya, panjang. Untuk menjual beli itu nggak segampang itu kalau menjual aset. Padahal uang harus kita tutupi untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendadak tadi. Begitu juga untuk anak sekolah. Saat anak sekolah
pas waktunya dia mau naik, dia mau melanjutkan pendidikannya, kalau udah kita sisihkan selama ini kan kita bisa cairkan itu, kita bisa ketolong. Tapi kalau kita nggak menyisihkan dari awal, semua mendadak, mana ada uang mendadak. Kan ada tabungan. Coba deh, kalau ada tabungan di bank, suka-suka kita ngambil kapan, nyimpan kapan aja, dan bunganya ada potongan administrasi, ada potongan ATM, ada potongan deposito 20%. Tapi kalau kita membuat uang kita di asuransi, itu tidak ada biaya pajak, itu resmi dari pemerintah. Khusus untuk asuransi, dia tidak ada potongan apapun. Kadangkala orang tidak mengerti ini. Kadangkala orang melihat atau mendengar bahwa asuransi itu jelek, nggak bisa dipercaya lah, dan itu dan segala macam. Sekarang begini, apa sih berita yang 100% baik-baik? Contoh dokter, emangnya dokter itu semuanya baik-baik? Kan ada mal praktek. Apakah semua 100% pemerintah itu baik? Tapi kan semuanya pasti ada berita buruk, ada berita baik. Tidak semua pemerintah itu buruk kinerjanya. Tidak semua dokter itu mal praktek. Begitu juga asuransi. Aku kecewa dengan asuransi. Aku kecewa dengan ini dan itu. Kecewanya di bidang apa dulu? Harus jelas. Pasti ada yang kecewa, tapi tidak semua asuransi itu membohongi kita. Kita harus berhati-hati. Kita pakai asuransi yang kita percayai. Tidak semua asuransi itu membohongi. Karena apa? Asuransi itu di bawah Kementerian Keuangan. Dia diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi dia itu bukan ilegal. Dia itu bukan perorangan, dia resmi, punya pemerintah pusat. Dia berkiprah kalau sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Daripada kita taruh uang kita di bank, berapa persen sih di bank itu? Belum lagi potongan ini. Saat kita malas menabung, kita nggak ada disiplin. Saat kita butuh, kita ambil lagi. Tapi kalau udah di asuransi kan udah di plot berapa tahun, jangan ambil ya udah kita ikuti. Kayak gitu ya. Jadi kita perlu berpikir yang positif, perlu mendengarkan informasi-informasi yang bisa dipercaya. Itu membantu kita, itu sangat membantu kita. Aku percayakan sama Tuhan aja, tidak usah kita masuk asuransi. Emang kalau kita mau sekolah, udahlah kita percayakan aja Tuhan. Anak kita nanti sekolah kok akan berjalan dengan baik. Percayakan aja begitu tanpa ada usaha dari kita. Emang bisa seperti itu? Ya udah, mamaku dulu nyekolahin kami semuanya bisa sarjana kok, tanpa ada asuransi, tanpa ini. Mama kita tidak mengerti pada saat itu. Emang mama kita dari dulu tuh belum ada asuransi. Jadi kita tidak melihat seperti apa dulu. Kalau di luar negeri semua masyarakat itu masuk asuransi. Tidak ada di luar negeri sana tidak mempunyai asuransi. Karena apa? Mereka sadar bahwa asuransi itu penting. Di dalam hidup kita ini penting asuransi. Kalau terlalu tua, panjang lagi umurnya, itu juga kan butuh uang untuk kehidupan dia. Kalau dia sakit-sakitan atau apa, kan butuh juga kan.
Banyak resiko-resiko hidup itu. Terlalu tua juga tidak semuanya baik kan. Tapi harus kita pikirkan bagaimana menghadapi masa depan itu. Begitu juga dengan harta warisan. Sebanyak apapun warisan kita, kalau tidak dikelola dengan baik, anak-anak kita bisa ribut. Lihat aja dulu itu di Sumatera Utara, orang yang terkaya bisa ribut kan anak-anaknya gara-gara harta. Karena apa? Tidak dikelola dengan baik. Kalau udah ada diasuransikan itu tadi, harta warisan itu bisa dibagi rata. Semua anak-anaknya bisa adil. Tapi karena mereka belum tahu saat itu, orang tuanya belum tahu saat itu tentang asuransi, sehingga anak-anaknya ribut sesudah kematian orang tuanya. Karena apa? Berebut harta warisan. Mari kita pikirkan bersama, mari kita buka pikiran kita bagaimana mengelola keuangan kita. Oke teman-teman, ini saya infokan karena saya sudah mengerti. Karena saya semakin hari semakin mengerti pentingnya asuransi itu, sehingga saya harus infokan ini kepada teman-teman agar kalian juga memahami apa artinya asuransi itu, apa manfaatnya asuransi itu. Harta kita bisa dijamin oleh asuransi. Kalau nggak ada asuransi tadi, pas ada kematian atau pas ada sakit kritis, harta kita bisa habis kejual, tabungan kita bisa habis untuk pengobatan penyakit itu. Tapi kalau ada asuransi kita, ya asuransi itu dicairkan saat dia kritis. Kan ada produk untuk sakit kritis, ya saat ada sakit kritis itu bisa dicairkan. Saat ada kematian itu bisa dicairkan, sehingga harta yang tadi, tabungan yang tadi, emas yang ada tadi masih tetap di situ. Kita tidak ribut dengan keluarga, harta tidak habis terjual karena sudah ada yang mengamankannya, yaitu asuransi. Itulah manfaatnya ada asuransi. Oke teman-teman, ini info ini saya beritakan kepada kalian. Barangkali kalian tidak mengerti, barangkali belum mengambil keputusan untuk masuk asuransi, sehingga aku sangat konsen untuk memberitahukan bahwa asuransi itu penting untuk setiap orang, setiap keluarga. Penting itu. Jangan terlena kita waktu sehat, waktu sakit, waktu produktif, waktu masih ada diberitahukan tapi kita nggak sadar-sadar, itu akan merugikan kita sendiri. Oke.